Podcastnya anak Bekasi. Permisi, Wolsi. Halo guys, balik lagi sama gue Raihan di Permisi Podcast. Selama 30 menit ke depan, gue bakal nemenin kalian di Perkes kali ini. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu nih, karena Perkes kali ini sedikit berbeda. Kita masih ngadain lagi secara online, dikarenakan Omikron sedang naik. COVID itu masih ada, dan gue mohon kepada teman-teman yang lagi ngedengerin Perkes kali ini, yang lagi ngeliat di YouTube kita atau di Spotify kita, buat tetap jaga kesehatannya, tetap jaga semangatnya, jaga prokesnya juga karena COVID itu masih ada. So, kita langsung aja. Kemarin kita ngebahas tentang toxic relationship ya, bareng Queen sama Jihan. Nah, pada minggu kali ini, di bulan kali ini, kita bakal ngebahas tentang topik yang nggak kalah serunya, yaitu tentang personal branding pada mahasiswa. Personal branding pada mahasiswa kali ini kita bakal ngebahas bareng salah satu masih sama abang-abangan permisi nih. Dia jadi kadif humas, gila. Ada Ngap Iqbar. Hai Ngap. Halo, 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 halo. gila. Dia lagi jauh nih, dia lagi di Purbalingga loh ya. Di mana sih? Betul, iya di Di Purbalingga gue Purbalingga di dia. Purbalingga. Gila. Padahal dia anak permisi tapi di Purbalingga gimana itu? Enggak gitu. Jadi ada pindah-pindah lah. Oh, lu hidupnya non-maden lu ya. Yoi, betul. Gila. Pokoknya selama 30 menit ke depan gue bakal ngobrol sama lu nih Ngap, tentang personal branding pada mahasiswa. Kita kan sebagai mahasiswa nih, kita Siap-siap. tentunya perlu dong personal branding kita supaya kita nanti pada saat ke depan kita ngebangun relasi kerja, kita punya personal branding nih yang kita tata dari masa kuliah sekarang. Oke, Betul. pokoknya stay tune terus buat teman-teman di sini. Jangan lupa subscribe channel Permisi Telkom di YouTube-nya dan follow Instagram-nya di Permisi Tell You. Nanti ada di bawah sini. So, tetap di Bincang Permisi bareng gua Rehan Erlangga dan Iqbar Lingganagara. Nih next segmen nih Ngap. Oke. Tuh, Oke. 2, 3. Oke, sebelum masuk ke inti pembicaraan, kita main games dulu nih guys. Caranya gampang banget nih. Caranya gampang nih Ngap. Pokoknya lu cukup pilih satu jawaban dari dua pilihan yang gua kasih nih. Kalau lu udah pernah lihat dari episode-episode sebelumnya, mungkin lu tahu ya. Mungkin lu tahu. Kayak contohnya tuh gini. Contohnya itu kayak pintar atau cerdas. Lu pilih pintar Oh, misalnya, ya kan? Terus oke. lu kasih alasan setelah itu lu milih kenapa gitu nggak? Oke, Oke, aman ya? siap-siap. Bisa. Oke, Aman aman. dong. Oke, pertanyaan pertama. Terkenal di kalangan adik tingkat atau kakak tingkat? Waduh, susah. Cepet dong, cepet Susah. dong. Apa ya? Oh iya, Cepet cepet dong. ya. Iya dong. Ada tingkat, ada tingkat. Ada tiga. Iya, Kenapa iya, tuh? iya. Kenapa? Ya, apa ya? Karena biar punya adik-adikan. Oh, lu Cuman demennya ada nggak aneh. nggak nggak semua adik tingkat, tergantung. Tergantung ya. Berarti lu lihat dulu Iya, dari orangnya kayak gimana ya. Kalau betul betul. kakak Kayak tingkat kenapa lu kagak pilih? apa ya, kadang-kadang gue kalau sama kakak tingkat kurang nyambung gitu loh, Oh, lu kayak kurang canggung nyambung gitu. obrolannya. Iya, Hmm. canggung juga. Kedua, walaupun udah deket banget misalkan nih, cuman gue Eh, kayak kayak ada rasa-rasa kalau oh misalkan pengen ya. bercanda gitu gak Ya, ya. enakan gitu Oke. gitu. Next question ya. Over percaya diri Nah, atau kurang percaya diri? Satu, dua, tiga. Ayo, pilih. Cepet kurang dong. kurang percaya diri, Oh, kurang kurang percaya pede. diri itu udah gue jawab, kurang Udah. percaya diri ya. Kenapa lu pilih kurang pede nih? Menurut gue kalau overconfidence juga nggak terlalu baik. Sebenarnya tuh dua-duanya nggak terlalu baik nih. Iya Cuman sih. yang kurang percaya diri itu kayak kita bisa lebih ningkatin lagi Oh, gitu. kalau udah Menurut terlalu gua kalau over susah ya buat nahannya ya. nah susah Ya, turun ya. Menurut gua gitu. benar. Gitu. Oke, next question. Soft skill atau hard skill? Coba. Hard skill. Hard skill. Kenapa lu pilih hard skill timbang soft skill? Gue lebih suka apa ya? Lebih suka ngotak-ngatik
sesuatu itu loh, kayak misalkan kayak mempelajari sesuatu kayak kalau Heeh. desain gitu Oh, loh, lu orang lu tuh lebih hard demen skill, praktek ya? Ya. praktek dia, lebih Oh, praktek lu daripada lebih kayak praktek ya? daripada teori kalau Teori gue bener. Sama sih itu. kayak gue juga lebih demen praktek karena kalau teori menurut gue bosen anjir yang kita pakai juga nanti ujung-ujungnya buat Nah, praktek juga gitu loh. iya gitu. Heeh. Kalau gue teori kurang cepet nangkep, cuman kalau dipraktekin bisa Ya, cepet gitu, ya, kebalikannya benar gue benar. Sama. gitu. Oke, next question ya. Ini kayaknya Instagram nih. First akun atau second akun? Tuh, dua, tiga. Second account. Aduh, second account. Lu kenapa pilih second account? Gue orangnya kalau misalkan gue jujur, gue kalau misalkan update di first Ya. account gitu kayak Mm-mm. masih punya rasa-rasa takutnya ada orang yang ngerasa nggak nyaman kalau gue update, masih ada kayak gitu gue. Lu punya second akun? Kok lu nggak ngasih tau gua? Ada. Wah, parah lu. Parah lu. Pokoknya abis ini Lu aja lu, emang lu ada second account kan? gue nggak punya sih Gue second follow akun. aja second account doang gitu, tapi kalau misalkan udah deket banget nih Hmm, baru gue follow. Nanti gue deh kita tukeran, oke? gue nggak punya second akun. Instagramnya satu itu aja udah. Gue emang Buka ansos. dulu. Sebenernya ansos gue. Dulu bukannya lu sebelum Nevi kan lu gak punya Instagram, terus pas udah ada Ya, Nevi add Devi gue promote baru lu bikin bikin kan? Instagram. itu terpaksa karena ada PP anjir. Itu karena ada Iya. PP. Jadi kalau nggak ada PP gue juga males bikin Instagram. Asli. Gue juga sekarang udah nggak pernah buka lagi, udah dari seminggu yang lalu. Hmm, terpaksa sih Gue anjir. biasa gitu. Iya, kalau kemarin selama seminggu itu gue lumayan tenang Oke, nggak buka oke. Instagram. Emang lu jauh dari media sosial lah sementara ya, sementara waktu ya. Sementara Oke, waktu oke, doang. oke. Next question, jaim atau cuek? Satu, Cuek. dua. Oh, oke, cuek. Kenapa lu beli cuek? Cuek. Cuek kayak ini gak sih, apa kayak bikin orang penasaran gak sih? Anjir, lu suka yang Apa? misterius gitu? Iya Hah? betul, asli. Iya, gue kadang-kadang kalau Anjir. gini, buat nih coba ya pelan-pelan, pelan-pelan Oke, dulu oke. pertama, terus kalau misalkan dia udah mulai kayak ngerasa klop, kan Heeh. udah kelihatan tuh kan dari mulai Oke, oke, oke. sifat aslinya dia gitu. Oke. Kalau Jaim kata gue Terlalu jual mahal eh ya? terlalu nggak Oke. nggak gitu. Cuman ya dua-duanya sih nggak problem lah buat gue. Pokoknya Cuman nggak lebih prefer ke cuek. nggak ikbar banget lah ya kalau jaim tuh ya. Iya gitu. Anjir. Pokoknya pertanyaan terakhir di sesi pertama, ekstrovert atau introvert? Tuh, dua, tiga. Apa? Extrovert. Ekstrovert. Lu orangnya ekstrovert ya. Kenapa? eh nggak tahu, gue lebih suka kayak misalkan kalau misalkan lagi Ya, keluar heeh. tuh lebih suka bareng teman-teman doang. Hmm. Jadi lu nggak Kayak kayak nggak ansos sih, kayak apa ya? nggak Kayak lu tuh orangnya nggak, kalau kita sekarang tuh orangnya kita sebut apa ya, ngapa ya? apa ya, Mager nggak keluar. iya itu, Ya, iya itu benar-benar karena nggak. kalau sendirian ya ujungnya juga apa, overthinking ya nggak sih kalau Iya sendirian sih. misalkan, terus mikirin enggak gitu loh. Jadi lebih baik Hmm. eh, keluar sama teman-teman lah, Main lah ya. kayak jalan-jalan, Iya, main, main. jajan gitu-gitu daripada lo overthinking terus gara-gara sendirian. Gue juga kayak Ya. lebih demen kayak gitu sih, lebih demen main pokoknya. Gue kalau sendiri Hmm. juga anjir ngapain sendiri di kamar, paling gue ditemenin ya sama gitar lagi Sama udah. gitar sama drum ya enggak? Ini Drum. kagak ada kegiatan lain lagi gue. Udah Iya. pengen main aja gue pokoknya bawaannya. Oke, Kalau jadi ya gimana nih, ya gimana kira-kira udah kalang semua enggak tadi. tadi kalau misalkan hektik sama kuliah gitu-gitu, pusing Heeh. tugas, gue ujungnya juga keluar bareng temen. Oh, lu refreshingnya main sama temen ya. Itu refreshing ya Oke. doang. Pokoknya kalau lu punya hobi juga sih, ngap saran dari gue, lu mainin hobi lu. Follow. Lu kan hobi follow kan? Betul. Ya hobi dibilang hobi enggak, cuman Udah jadi pekerjaan selingan lah. jangan-jangan. Udah jadi pekerjaan jangan. Enggak dong, Lu enggak, belum joki follow belum. jangan-jangan anjir. Agak enggak, gue masih cupu.
Cupu tapi suhu gimana sih? Enggak. Kemarin gue kalah turnamen Navy, Oh, yang pas percaya Navy lu kalah. Lu ikutan juga. kalah. Gue ikutan. Gue Anjir. Faras, Dika, sama teman gue 2. Oh, alah. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja ke next segmen. Bukan next segmen, next sesi pertanyaan. Jadi di sini lu sebutin 3 hal yang menonjol dari lu yang 3 besar, pokoknya 3 besar. Contohnya sebutin 3 karakter diri yang lu suka dari diri lu. Contohnya misalnya ceria, gue ceria, gue penyayang, gue ganteng gitu ya. Oh, oke, Oke. siap. 3 kan 3. Ya. Tapi ini gue hitung detiknya, jadi lu cepet banget ya. Oh, harus cepet. Mm-mm. Ya udah. Oke. Ya, gue jawab yang ada di otak gue ya. Oke. Pertanyaan pertama. Siap. Sebutkan 3 karakter diri yang lu benci dari diri lu sendiri. 1, Kemudian 2, ngantukan, 3. Apa? galauan. Galau, Budi. Nah, Ngantuk, galau. Anak indie ya. banget itu. Sebenarnya galau bukan galau tentang Cinta. percintaan, bukan. Apa? Masalah masa depan. Masa depan. Anjir, gila. Biasa. Lu udah mikirin masa depan, gila. Emang harus sih sebenarnya dari sekarang lu Oh, harus iya, mikirin emang masa harus. depan Cuman sih. Iya, iya. ya balik lagi, tergantung apa ya, tergantung kebutuhan. Oke. Tadi hal yang lu Gitu. benci nih ya, sekarang lu yang lu suka. Sebutin 3 hal yang lu suka dari diri lu. 1, Penyabar, 2, pemaaf, 3. ambis. Anjir, Udah, itu habis. ambisius, lu seorang ambisius. Iqbar Gue Lingganagara seorang ambisius. fun fact. Enggak, gue ambis itu kalau misalkan ada Mm-mm. tugas yang numpuk, gue nggak bisa. Oh, Gue harus jadi selesai dari itu juga. oke. Jadi lu Gitu. ambis tuh Gue kayak nggak suka kuliah gitu no. ya? Nunda-nunda lu nggak suka ya? Ya, gue nggak terlalu suka udah tugas gitu. Oke. Cuman kalau belajar juga tetap gue tergantung mood. Kembali lagi ke karakter jelek lu tadi, Mudian. Oke. Iya bener kan tadi lu Iya Mudian, gitu, jadi lu betul. belajar jadi Iya. Mudian ya kan anjir. Iya, Oke. betul sekali. Pertanyaan terakhir di segmen ini, sebutin 3 soft skill yang pengen lu tingkatin. 1, 2. Leadership itu leadership, Leadership doang. Kan 3. leadership, Leadership terus leadership, dua dua eh dua 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 konsep apa sih konseptual, namanya, kayak konseptual. Lu konseptual. konseptual Oke. sama Apa? kritis, Oh, kritis. kritis. Oke. Wah itu, pengen Iya banget. sih. Gue juga orangnya kurang kritis sih, tapi Iya. ya gimana Gue ya? gue kalau lihat orang-orang kritis nih ya, anjir kok pemikiran dia bisa kayak gitu loh, kayak punya kesalutan sendiri gue Mm-mm. terhadap orang itu berpikir kritis. Kayak lu tau Rocky Gerung kan anjir. Soal, Gue ngeliat tuh Rocky iya, Gerung kalau iya lagi tahu gue, debat, anjir gila otaknya dia. gokil, Gila. gokil. Personal branding dia di mata orang itu dia orangnya Iya, kritis. betul. Iya kan? Kayak kalau misalkan pengen debat sama dia juga mikir 2 kali Iya. harusnya. Anjir Rocky. Aduh gila. Jadi Waduh. lawan debatnya dia Dia tuh lulusan apa? politik kan dia? Kayaknya Apa dosen, dia si dosen. Setahu gue dia tenaga pengajar dosen dosen ya, juga ya. dosen. Oke. Up deh. Lanjut. Terima kasih di segmen kali ini yang udah ngeliat. Jangan lupa subscribe nih, gue ingetan lagi nih. Subscribe channelnya Permisi Telkom sama Instagramnya di Permisi Tel. Nanti di link di sini lu langsung klik aja, langsung follow, langsung subscribe. Pokoknya kita masih bakal ngebahas hal yang lebih seru lagi di personal branding kali ini, di topik personal branding kali ini. Jadi jangan lupa untuk tetap saksikan kita berdua nih di channelnya Permisi Tell You. Sama gua Rainer Langga dan Iqbal Lingganagara. Bye-bye. Halo guys, kembali lagi sama gua Rainer Langga dan Iqbal Lingganagara. Di sini kita masih ngebahas tentang topik yang tadi, tentang personal branding. So, kita langsung perkenalan aja mungkin dari narasumber kita nih. Ngap, lu perkenalin nama, semester, jurusan, angkatan, sama kesibukan lu sekarang tuh apa? Gitu, Ngap. Oke. Nama lengkap lu. Nama lengkap gue.
Iqbar Lingganagara, Nah, A-nya tadi 2. ya tadi Iqbar. Iqbar. Ya, Semester Iqbar. Semester baru masuk semester 6. ya Semester 6 semester sekarang. 6. Udah Jurusan tua. tua. Jurusan sama kayak lu, teknik Oke, industri. TI gitu ya, TI. Salam Yoi, Unity. Marun Army, Marun Wih, Army. salam Salam Unity. Unity. Salam Salam Unity. Unity. Gila, gila, gila. Lu Salam angkatan Unity. 19 ya? Angkatan 19. Betul, betul, 19. Gua 19. Kesibukan lu sekarang apa? 19. Nah, kesibukan. Itu gua itu Follow masih dan jadi follow. kadep. Enggak dong. Enggak Kalau dong. tuh malam doang. Apa kesibukan lu? Jadi ini gue kemarin gue baru Apa? masuk lab. Oh, lu PDEV. Jadi aslab, ya lab video. Air, Alhamdulillah congrats bro. diterima. Congrats, Alhamdulillah. congrats. Gila lu jadi aslo PDEV. Ntar gue ketemu lu gak sih? Ketemu kan tahun besok, semester Tahun besok besok kan, ya, semester depan ya? tahun lagi. Oke, Iya oke. semester depan. Gue Aman. ya udah akhir gue ada 7. Oke, berarti Lu dia udah 5 udah. kan? Oh iya bener. Gua masuk 5, lu 7 ya. Jadinya ya. Iya betul. Oke. Sisa See you. skripsi aja lo. Iya. See you anjir, gue udah takut aja nih nilai gue dijelekin kali dia malu kalau aslabnya lu deh anjir. Kalau udah itu udah ada integrasinya buat aslab, beda lagi. Oh iya Selalu. beda ya. Selalu. Beda. Oke, ini kita langsung Udah ke paling gue tema. aslab doang. Gimana? Iya gue cuma aslab sama permisi doang. Permisi ya. Kesibukan. Permisi lu jadi kadif Dua. humas. Ya, Oke, humas. for information teman-teman di sini, Iqbar ini dia jadi bos gua ya di permisi ya. Dia jadi petinggi Ya. gua anjir. Gua jadi bilang gua bos. jadi bawahannya Iqbar gitu. Gak enak ya. Jangan bilang gitulah. Kita di permisi kan gawe bareng-bareng gitu loh. Gawe bareng-bareng bener banget. Kita di Jangan permisi gawe ada istilah bareng-bareng. Ya. bawahan. Lanjut ke tema personal branding. Menurut lu apa sih pengertian dari personal branding sendiri sih, Ngap? Kita rada serius dikit ya. Oke, menurut gue ya, personal branding itu kayak cara seseorang buat dapetin atensi atau penilaian diri kita. Nah, jadi kayak misalkan simpelnya gini, karakter kita tuh dinilai sama orang lain gitu. Ya. Jadi kayak punya value tersendiri di diri kita. Oke. Menurut gue itu. Jadi misalkan gimana? Apa ya? Kayak misalkan lu punya personal branding yang kuat, misalkan kayak lu pembawaannya kayak gimana, terus lu kalau misalkan jadi pemimpin di suatu organisasi kayak gimana, punya ciri khas sendirilah daripada yang lain. Oke. Yang bisa lu bukan bahasa lu sih gimana ya? Lu tunjukin ke orang lain kalau lu gue kayak gini nih. Iya, kan? Betul. Punya value lebih. Gitu Jadi lah istilahnya menurut bisa lu tunjukin, lu tonjolin apa yang lu punya dari diri lu gitu. Ya. Betul. Terus tujuan dari personal branding sendiri menurut lu tuh apa? Tujuannya tadi kan selain value sama lu tonjolin ke orang lain tuh value apa? Iya. Untuk kayak menunjukkan kemampuan diri sendiri yang berbeda dari orang lain. Tujuannya terus pastinya. Kedua, agar orang lain mempunyai persepsi yang bagus ke kita. Yang positif. Tentunya personal branding yang positif dong ya, yang kita mau. Yang balik lagi. Iya, betul. Betul. Terus kan kita nih mahasiswa nih, Ngap. Jadi kayak perlu banget dan kita harus belajar apa itu personal branding. Jadi seberapa penting sih menurut lu personal branding terhadap kita ini sebagai mahasiswa, khususnya di mahasiswa milenial sekarang. Kita kan sekarang udah masuk ke industri, mau masuk nih industri 5.0, terutama masuknya asing-asing ke Indonesia. Kita juga udah mulai diperkenalkan keluar juga. Jadi personal branding kita gak cuma di lingkungan Indonesia juga nih, Ngap. Kita mesti udah keluar negeri. Jadi bagaimana caranya lu seberapa penting sih? Bukan cara sih, kayak menurut lu seberapa penting sih personal branding kita gitu? Penting banget. Kayak kita khususnya sebagai mahasiswa juga kan, kayak kita harus punya personal branding yang sendiri gitu.
yang kita Heeh. bisa tunjukkan ke orang lain, Mm-mm. biar nanti kalau misalkan orang lain gitu Mm-mm. apa istilahnya ada kesempatan untuk misalnya kerjasama gitu. Mm-mm. Jadi orang lain itu kayak apa udah punya rasa percaya Ya, diri diri. kalau kita itu orang yang tepat Mm-mm. Ya, gitu. Menurut gue itu sih penting. berarti Apalagi kalau mau ikut organisasi ya kepanitiaan mm, itu penting. jadi biar lu bisa dipercaya lah buat mengemban tugas gitu ya. Iya, Oke, betul betul. oke, oke, oke. Terus menurut lu apa aja nih langkah utama dalam personal branding itu sendiri? Dalam mencapai personal branding lu, langkah utama. Langkah utama ya. Menurut gua yang pertama itu kenalin dulu diri kita sendiri lebih Ya, dalam lagi. ya. Terus kita tentuin nih Mm-mm. tujuan kita untuk personal branding itu sendiri untuk apa ke depannya. Segmented gitu, ya kan. Terus yang Iya, ya. kedua, yang ketiga sorry. Yang ketiga terus tentuin targetnya. Misalkan lu masuk ke organisasi, lu pengen dikenal sebagai orang yang kayak gimana? Iya, ya. Santai kah? Atau lu punya jiwa leadership yang kuat lah? Oh, oh, oh. Itu tentuin targetnya dulu. Terus yang ketiga baru deh lu ngebangun itu semua yang udah lu konsepin. Terus habis itu tinggal kita cari relasi-relasi baru biar Iya. nanti eh, personal branding yang kita bentuk itu bisa tersampaikan dan tertukan ke orang lain. Berarti Gitu jatuhnya bisa deh. kayak biarlah orang yang nilai impresi terhadap diri lu gimana, Mm-mm. tapi lu harus tetap ngebangun impresi baik terhadap orang lain. Iya, betul. Iya Gila gitu. sih. Poin itu Gila, sih, poin gila. pentingnya itu. Poin pentingnya itu yang Betul. gue tangkap dari lu. Iya, Gila, iya gila. betul betul. Itu Iya. kayak termasuk cara ngebangun personal branding menurut lu, versi lu kayaknya kayak gitu ya. Versi Iya, lu cara menurut gua kayak ngebangun gitu. personal Versi gua, branding. versi Oke, gua. Iya. oke. Ini dalam banget kayaknya guys pembicaraan kita Iya, saat coy. ini. Parah. Dalam banget aja. Serius Perasaan banget. tadi awal-awal Gua lihat kita bercanda-canda ya kan. Ngebahas prediksi di belakang sini, tiba-tiba kita bahas parah, personal parah. branding, gila gimana itu. Agak jauh gitu perbedaan Heeh. segmen-segmen ya. Tapi ya nggak Naik turun ya. apa-apa. Pokoknya Betul. kita istirahat dulu nih guys. Kita mau mengembalikan Ya, emosi boleh. dulu nih. Kita istirahat dulu supaya kita lebih tenang lagi ya kan ngap ya. Iya, Jadi teman-teman di aus-aus. rumah, teman-teman di rumah, minum dulu, minum, minum. Teman-teman di Oke, rumah oke. jangan lupa buat subscribe lagi. Gue ingetin subscribe dan follow Instagramnya Permisi Tell You dan YouTube-nya Permisi Tell You. Di sini nanti linknya bakal ditaruh di bawah di kolom deskripsi. Gue bakal balik lagi di Bincang Permisi bareng Ngap Iqbar di segmen berikutnya. Bye bye. Oke, balik lagi sama gue Ryan Erlangga dan Ngap Iqbar di sini masih di Bincang Permisi dengan topik yang gak kalah serunya, yaitu tentang personal branding terhadap mahasiswa. Di segmen kedua kali ini kita masih tetap ngebahas tentang personal branding. Oke. Oke, pertanyaan pertama di segmen kedua kali ini. Wadah kayak apa sih yang kayak yang berguna, aduh, mic gue jelek banget anjir. Wadah kayak apa sih yang berguna? Ya, wadah seperti apa yang berguna untuk ningkatin personal branding? Wadah yang di ini di kuliah ini. Iya, karena kita mahasiswa. Oke, mahasiswa. Menurut gua dengan lu bisa ikut kepengurusan atau panitia Ya, suatu acara ya itu benar banget. bisa buat melatih personal branding lu sendiri, terus masuk ke organisasi, walau bisa di himpunan, bisa di luar himpunan gitu. Iya, Terus sama UKM juga bisa. UKM itu kan kayak ekskul biar ya. kita bisa ekspor lebih. Ya ekskul. Ya, kalau di SMA kita bilang ekskul. Ya. Terus bisa juga masuk lab, bisa juga Wih, gitu. PDF masuk Dan yang PDF lain. guys. Ya pokoknya Jadi cari kesibukan aja deh di ya, kuliah. yang penting selama Gak kesibukan itu mungkin. positif, bisa ngebangun Betul, personal branding lu, bisa dilihat sama orang lain, betul, itu termasuk wadah yang baik menurut lu ya. betul, betul, Oke. betul, betul banget. Terus lanjut ke next question. Menurut lu PD itu perlu gak sih dalam ngebentuk personal branding itu sendiri? Menurut gua Ya, penting, penting banget ya.
Iya, penting banget karena kalau misalkan lu belum percaya diri terhadap diri lu sendiri, lu gimana bisa buat memperkuat dan membangun personal branding yang akan lu buat gitu loh. Kayak nunjukinnya kayak gimana Bener. gitu loh. Harus percaya diri sih. Cuman Oke. jangan terlalu overconfidence juga. Nah, ini masih ada sangkutannya sama pertanyaan selanjutnya Iya, tentang sama yang kemarin-kemarin tuh loh. tentang overconfidence. Jadi Betul. yang gue lihat tuh banyak banget ya kalau udah pede banget itu terlalu kelebihan pedenya, overconfidence. Nah, Berlebihan ya. cara lu sendiri bagaimana caranya supaya Oke. ngebatasi diri lu atau diri orang lain yang Hmm. mau lu share tentang cara ngebatasin supaya nggak terlalu confidence itu gimana? Biar nggak overconfidence menurut gue kayak intinya satu aja sih, ingat peribahasa ada kan, Coba. semakin tinggi pohon maka Angin semakin yang kencang juga ya, angin yang angin menerpa. yang menerpanya. Ya, Nah itu, jadi misalkan lu udah percaya diri nih, ya, cuman lu terlalu melampaui batas percaya diri lu, misalkan kayak terlalu over lah, ya. itu pasti ada aja spekulasi kayak orang-orang di luar sana yang Hmm. bikin statement, wah ini orang apa sih, gitu-gitu loh. Takutnya emang Hmm. kita udah bentuk personal branding kita terus terlalu overconfidence Ya, sehingga yang kita bikin itu nggak dibikin nggak nyaman diterima sama orang lain. iya bener banget, bener banget. Jadi Nah dilihat sama itu orang kurang. lain, dilihat orang lain, ih, impression Nah mereka tuh ke kita tuh jadi jelek gara-gara kita terlalu over ya kan. betul Jadinya ya ya, sedang-sedang aja lah ya. Jangan terlalu biasa over aja ya. kayak Ya di bener-bener. tahap wajar lah, setengah Lu sendiri gitu. pernah nggak sih ngerasa nggak pede terhadap kemampuan yang lu miliki gitu? Gue pernah gitu, pernah, karena menurut gue kayak setiap orang pernah nggak sih kayak ngerasa kayak gitu. Lu pernah nggak? Gue dulu pernah waktu gue ujian kenaikan kenaikan sabuk. UN oh, Bukan, sabuk sabuk apa? taekwondo. Oh Gue nggak taekwondo. pede anjir. Gue Apa harus tuh gue harus gara-gara? harus harus berantem ya kan, satu lawan satu ya kan. Itu gue lihat lawan gue tuh gede banget anjir. Itu gue udah Oh, lu pede. langsung jiper duluan. Anjir jiper lah, gue kencing berapa kali, gue keringetan. Tapi gue naik walaupun ya gue Naik, kalah. alhamdulillah. Gede Iya nggak anjir apa-apa, itu kan padahal. suatu proses lah istilahnya, tahapan Ya, proses gitu. ya bener-bener. Gue juga pernah ngerasain juga kayak misalkan gue pengen ngelakuin sesuatu nih, Mm-mm, misalkan menurut kita gong yang mm-mm. kita lakukan itu gong itu pecah gitu, Iya. tapi dari kita sendiri gue kayak ngerasa, wah takutnya ini yang gue lakuin ini bakal diterima nggak ya, bakal bisa Mm-mm, eh, diterima sama orang lain apa enggak ya, gitu loh. mm-mm, Masih ada rasa-rasa kurang mm-mm. percaya diri, Pede. pasti ada. Mm-mm. Kurang Bener-bener. pede masih ada. Cuman kan kita juga harus lihat juga, kita harus tanya-tanya juga ke teman-teman kita, kira-kira kita bagus nggak bikin kayak gini, sharing-sharing lagi Iya. jatuhnya Jatuhnya gitu. kembali lagi ke orang lain ya yang ngelihat Hmm, lihat diri kita, kemampuan kita ya. Kita iya. nanya penilaian mereka dulu sebelum kita menunjukkan ke orang luar, ke orang Hmm, banyak, betul. sama Kalau nggak orang-orang kita juga, terdekat kita ya. betul, betul. Kita juga bisa aja bikin bikin dulu nih, misalkan bikin karya apa gitu. Misalkan lu Mm-mm. pengen bikin cover apa, lu kan demen nyanyi kan. Ya, Bisa ya misalkan lo. misalkan lu pengen cover lagu apa deh. Iya, iya, iya. Nah, menurut lu kayak masih ada kurang serak di lu, Mm-mm. misalkan ya. Pasti ada Heeh. kan? Pasti. Nah, itu salah satu kayak rasa yang kurang percaya diri lu, maksudnya gitu. Heeh. Secara kecil Mm-mm. gitu. Gue Jatuhnya juga kayak gitu sih gue contoh. juga kadang nanya sih misalnya ke temen gue yang lebih ngerti sama teknologi Hmm, editing musik gitu, mastering, mixing. Gue nanya sama dia, iya, ini kalau gue iya. gini jelek nggak ya, kalau gue gini naikin volumenya bagus gak ya, kalau misalnya gue tambah efek kayak gini bagus gak ya, gue nanya gitu ngap. Jadi biar Hmm, hmm. yang pas gue share, gue unjukin ke halayak banyak, ya udah itu hasil terbaik gue. Belum mau nggak Ya, mau nggak terima, ya itu hasil gua gitu. ya, Kalau gue sih gitu sebenarnya. betul. Jangan kalau misalkan kita udah percaya nih, misalkan wah hasil kita udah bagus, percaya Mm-mm. diri, udah nggak apa, lu Ya. tunjukin aja. Mm-mm. Jangan terlalu ngomongin omongan orang dari luar Ya. kayak gimana gimana. Yang penting lu udah Ya. eh,
be the best lah buat Ya, diri lu sama gue karya lu juga nanya gitu. juga sama yang lebih paham, makanya gue percaya sama omongan dia. Jadinya gue ya nambah kepedean gue sih, tingkat kepedean gue juga sih sebenarnya gitu. Betul lah istilahnya, kurang lebih kayak gitu. Terus kayak nih kita mahasiswa nih, terus kita masih kurang pede nih, Ngap. Masih kurang banget pede sama personal branding kita. Gimana sih caranya menurut lu? Tips dari lu deh, tips simple dari lu supaya ningkatin kepercayaan diri. Tips, oke, menurut gua itu Ya, pertama kayak lu terus gali lebih dalam apa yang lu suka lagi. betul banget. Ya terus? Terus habis itu jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Ya. Karena menurut gua kayak kalau misalkan gagal itu itulah yang bikin lu kebentuk nanti bisa jadi berhasil menurut gua. Terus Sedap. terus terakhir lo harus ingat misalkan semakin lu dikenal dalam tanda kutip dikenal, Ya. semakin banyak juga orang yang nggak sepemikiran atau nggak sependapat sama lu. Jadi Ya. gitu sih menurut gua. Intinya tetap Tiga, ngedengerin saran dari orang, tapi ya, itu saran itu cukup untuk ngebangun, jangan bikin lu ngedown. ya Supaya betul karena betul. kalau lu anggap itu bikin lu ngedown, jadi PD lu kurang, gitu nggak? PD lu makin makin mengurang, Nah, makin takut buat hal baru atau yang ya lain bener kan banget. gitulah. Ya Saran kan penting juga bener saran. banget sih, saran sebenarnya sih buat ngebangun kita, bukan buat bikin kita ngedown sih sebenarnya. Tapi Harusnya terkadang gitu. terkadang gue juga mikir, anjir, kenapa ya ada orang ngasih saran tapi mau jokin anjing. Nah, itu ada beberapa sih kayak saran cuman kayak Heeh, kita di apa ya di ojok-ojok lah, di ujuk-ujuk kayak heeh, harus ngelakuin saran dia. bener banget. Itu nggak harusnya bukan kayak gitu. Sebenarnya saran itu kayak kita ngasih saran, misalkan gue kesan ke lu nih, Ya, lalu boleh nerima saran gue, boleh enggak, itu tergantung lu sendiri ya. gitu. Tetap ke diri kita sendiri yang Iya, melakukan, tetap ke diri kita sendiri yang memutuskan. That's right, betul. baby. Gila. Mantap. Nah, nih gue terakhir nih ada kutipan Oke, dari silakan. John Jans. Personal branding is the art of becoming knowable, likable, and trustable. Gila. Ini Artinya apa itu? lu nyiksa gue. Pokoknya nih sama Salnya harus diedit. Sal diedit, dikat Sal. Dikat please. Lu gak tahu nilai TOEFL gue jelek anjir. Parah lu, ngap lu menurunkan kepercayaan diri gue. Enggak, jadi gue artinya apa tuh? Lu menurunkan kepercayaan It's okay, diri it's okay. gue. Oke, Kap, kita langsung ke segmen berikutnya aja. Buat teman-teman di sini gue ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe channelnya Permisi Telkom dan follow Instagramnya Permisi Telu di link bawah ini. Kita kembali lagi di segmen berikutnya bareng gue Raihan Erlangga dan Ngawikmar di Bincang Permisi. Ya, sayang banget guys, waktu kita udah habis. Kita harus pisah dulu di sini. Padahal pembahasan topik personal branding ini sangat banget menarik dan gue pasti pengen banget Menarik. ngulik-ngulik. Iya, gue masih pengen banget ngulik-ngulik nih, Ngap, dari lu tentang pembahasan yang kita Iya, tadi. Seru banget asli. Gue pribadi juga ikut belajar kayak ikutin tips yang lu kasih tadi. Tapi ya it's okay lah, kita bakal ketemu lagi next time, kita bakal bahas lagi dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Buat teman-teman di sini, betul. kita bakal balik lagi di bulan depan dan pastinya bakal lebih seru lagi. Jangan lupa dengerin Bincang Permisi di Spotify-nya Perkes dan juga nonton di YouTube-nya Permisi Telkom. Di setiap tanggal 25 di setiap bulannya kita bakalan tetap upload. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Permisi di @permisi.telu dan di subscribe juga di Permisi Telkom YouTube-nya. Terus Sobat Setia Perkes juga bisa request di question box
yang bakal kita adain di setiap bulannya. Nanti ada di Instagram story-nya Permisi. Jadi tetap kalian follow. Oh, jadi biar tahu ada apa aja sih di Permisi kali ini. Terus kalau ada topik-topik pengen yang diobrolin di podcast-podcast selanjutnya, bisa banget untuk ke DM admin di Instagramnya. Dan lu kan punya Instagram, lu mau promote di sini bisa kan, lu Ada. jomblo ya kan? Apa nggak? Instagram gue. Yo, Instagram gue __ Barling. Oke, nanti mohon editor ditulis ya __ Barling. Pokoknya stay tune Yoi. terus ya. Thank you banget Ngap, lu udah mau nyempatin waktu, nyempatin Sama-sama. ilmunya, ngasih ilmu ke kita semua. Kita jadi terbuka banget tentang personal branding. Dan Iya. buat teman-teman di sini, pokoknya tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan karena COVID masih ada. Dan tetap di Bincang Permisi. Sebelum ini kita ini dulu Ngap, kita jargon dulu kali ya. Jargon Permisi. Oke. Iya Boleh, dong. boleh. Oke Ngap. Lu Lu pimpin yang Ngap. mimpin apa gue? Lu dong. Oke, gue. Ya. Oke. Guys, sebelum kita closing nih, kita Anjay. boleh jargon dikit kali ya. Ayo jargon. Oke, Han? Oke, siap. Siap. Oke. Permisi. Walasi. Permisi. Walasi. Gua Ryan Erlangga pamit dan Thank Niko Pilingga you. Negara pamit. Sampai jumpa Baik, di bareng. episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye-bye.